Suara-suara yang terdengar jelas, riuh, orang ngobrol, was-wus, tapi saya nggak bisa menangkap obrolan mereka. Sampai akhirnya pas di bawah, ini biar saya langsung ceritain aja ya. Begitu sampai bawah, besokannya diceritain. Kalau itu mungkin ternyata di Kerinci itu terkenal dengan mitos makhluk kerdil. Iya, jadi dari situ saya ngerasa, oh apa mungkin saya ditemui Yuda ya? Apakah mungkin pemuda itu adalah Yuda gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi jumpa dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host terganteng di Bekasi yang wajib diselamatkan dari kepunahan dan keangkara murkaan duniawi. Dan pastinya emak-emak berdaster juga. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Kerinci pada tahun 2016 lalu. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman mistis yang menarik untuk diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Dan jangan lupa kunjungi booth kami yang akan diselenggarakan oleh Indofest 2022 pada tanggal 1 sampai 4 September di JCC Senayan Hall B. Nomor booth kita berada di nomor J6. Kita tunggu. Assalamualaikum Bang Mansu. Akhirnya kita ketemu juga tatap muka. Selama ini saya cuma ngelihat Bang Mansu ini dari Instagram. Saya ngefans banget sama beliau ini. Lucu, orangnya lucu. TikToknya juga TikToknya apa Bang? Mr. Su. Dan Instagramnya juga Mr. Su. Nanti kita cantumin aja deh. Jadi Bang Mansu ini juga dari Awan Ethnic Craft Bang ya. Iya. Nih betul. banyak kali, kalau kalian pecinta tenun, kalian bisa cek Instagramnya Awan Ethnic Craft. Keren-keren. Oke, Bang Mansu. Di sini Bang Mansu punya pengalaman mistis waktu pendakian di Gunung Kerinci 2016 lalu. Oke, Bang Mansu, bisa diceritakan dulu sedikit aja kisi-kisinya, Bang. Oke, terima kasih Bang Ale. Terima kasih undangan dari Bebak. Jejak Back. Oke, terima kasih Bang Ale. Mungkin di sini ada sedikit cerita horor ya tentang pendakian di Kerinci. Ini beberapa tahun lalu ya, 6 tahun 2016. Itu masih kayak awal-awal naik gunung. Jadi belum terlalu banyak pengalaman naik gunung gitu. Jadi kurang lebih ceritanya ini dari awal pendakian sampai kita turun sampai sampai pulang nyampe ke rumah. Sampai beberapa hari kita pulang dari pendakian, kita merasa ada teror-teror yang mungkin kita dapetin dari pengalaman di Gunung Kerinci ini. Wow, sampai rumah juga. Sampai di rumah beberapa dulu hari. ceritanya, Bang. Seru. Tapi sebelum Bang Mansu atau Mr. Su menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Nah, balik lagi, Bang. Oke, siap Bang ya. Santai aja, Bang. Jangan dibawa ini ya, Bang. Apa namanya tuh? Dibawa Tegang. Iya, tegang. Enjoy. Udah biasa lah beliau ini ya. Oke, Bang Mas. Cuma jadi flashback cerita-ceritanya ini Bang, yang kadang kita
ada pundak jadi pegel lagi begitu ya. Jadi auranya pun jadi kurang enak. Kita mengingat cerita yang udah lewat itu kadang memanggil kenangan yang kurang mengenakan tadi. Seperti itu. Sebenarnya ini cerita yang pengen dipendem aja. Cuma kayak kalau kita cerita mungkin ada sedikit kelegaan juga seperti itu. Karena sebelumnya saya nggak pernah ceritain ini di media manapun gitu. Bahkan di sosial media, di Instagram ataupun di TikTok saya banyak dari follower yang nanyain pengalaman horor di Kerinci kayak gitu. Tapi memang saya nggak pernah secara gamblang ceritain pengalaman horor saya di gunung manapun sebenarnya, termasuk yang di Kerinci ini. Seperti itu. Oke. Mungkin bisa langsung aja cerita Bang ya. Oke. Siap Bang ya. Oke. Oke, silakan Bang Mansu. Oke Bang Ale dan pemirsa Jejak Backpacker ya. Jadi ini cerita pendakian saya tahun 2016. Saya mendaki belum terlalu lama sebenarnya, mungkin dari 2012, 2012-13 itu pun nggak terlalu aktif. Dan Gunung Kerinci adalah salah satu gunung yang memang pengen banget gue daki gitu Bang. Sampai akhirnya di tahun 2016 waktu itu saya kerja di Medan dan ini pendakiannya berlima ya, dan mungkin ini dari sini juga bisa setelah kita sekarang flashback gitu ya, ternyata kalau pendakian ganjil gitu ya, kalau mitos-mitosnya seperti itu, kalau orang mendaki itu sebaiknya genap seperti itu mungkin jadi pemicu juga kenapa nanti ada kejadian-kejadian berikutnya seperti itu. Jadi kami berlima, 4 cowok, 1 cewek. 4 kami berangkat dari Medan dan 1 dari Jakarta, yang cewek ini. Kita ketemu di Padang, ya. Kita ketemu di Padang, berangkat dari Medan dan juga Jakarta, ketemu di Padang. Kemudian kita sewa mobil. Dari berangkat ini sebenarnya udah mulai ada kejadian-kejadian yang kayaknya maju nggak ya, jadi berangkat nggak ya, gitu ya. Waktu itu emang kita bulan Desember, itu akhir tahun. Karena memang kita cari cuti seperti itu ya, karena waktu masih kerja jadi nggak banyak waktu untuk jalan-jalan. Dan kemudian itu ada cuti di akhir tahun. Itu musim hujan. Itu sebenarnya di seluruh Indonesia juga musim hujan. Dan kita maju mundur. Sampai akhirnya kita udah jalan, udah di Padang, udah ketemu dengan teman-teman juga. Dengan kondisi yang kita cek kondisi di Kerinci, di Sumatera Barat, itu pun kondisinya sepertinya kurang memungkinkan kita untuk mendaki. Cuma pada waktu itu kita memutuskan untuk kita rembugan sampai akhirnya ya udah kita bismillah aja, kita berangkat. Walaupun dengan perasaan yang nggak enak sebenarnya seperti itu. Kita berlima masing-masing merasakan kayak ada perasaan yang mengganjal, kita lanjut atau enggak. Tapi Udah sampai punya akhirnya feeling gitu ya. iya udah feelingnya nggak enak seperti itu Bang. Tapi ya udah sampai akhirnya udahlah bismillah, kapan lagi kita naik gunung seperti itu kan, apalagi ke Kerinci gitu. Kita udah sampai sini, kita mau nggak mau lanjut. Singkat cerita kita udah nyampe di Kayu Aro, kita lewat Kayu Aro, kemudian bermalam, baru besokannya melanjutkan untuk mulai simaksi paginya gitu ya. Itu nggak ada kejadian apa-apa, semuanya berjalan lancar seperti biasanya. Kemudian pas pagi ini kami diwakilin dengan guide ya, kami berlima, 1 ada guide, diwakili oleh guide untuk simaksi dan segala macam. Setelah simaksi biasanya kan kalau pendaki ada briefing dan berdoa sebelum berangkat gitu ya, sebelum memulai pendakian. Nah di sini saya sendiri mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan. Ketika briefing saya ngerasain ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa fokus mendengarkan arahan-arahan dari guide ini. Jadi kayak seolah-olah di sini riuh banget, kayak rame banget di kepala saya, kayak bising aja gitu Bang. Dan kita nggak tahu itu suara apaan kayak gitu. Jadi begitu ada arahan lagi meeting, bahkan sampai berdoa itu nggak selesai ya, itu masih ada suara bising yang nggak jelas. Saya nggak bisa mendengarkan arahan-arahan dari guide itu dengan jelas gitu. Setelah berdoa kami melanjutkan naik pick up ya, itu dari Simaksi, dari kantor Simaksinya itu masih ada perjalanan sekitar 30 menit mungkin ya. Itu menggunakan mobil pick up. Di sini juga sebenarnya biasa aja ya, dapat view yang indah gitu. Kita semua fokus dengan HP-nya masing-masing, bikin konten, bikin instastory, video, karena waktu itu masih pagi dan cuacanya terbilang cerah dengan musim hujan terbilang cerah. Kami sedang asik bikin konten biasa ya, kalau apalagi anak sosial media pasti bikin instastory segala macam kayak gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba mobil berhenti mendadak gitu Bang.
Kami semua langsung terkejut gitu kan, shock gitu kan, lagi asik-asiknya bikin story tiba-tiba dek berhenti ini mobil gitu. Sampai akhirnya kami turun semua, sopir ngecek kendaraan ya. Di situ menurut sopir itu nggak ada apa-apa, semuanya beres gitu. Semuanya beres, tapi kenapa dia nggak tahu, bahkan dia nggak tahu kenapa mobil ini mogok gitu kan. Sampai akhirnya kami si sopir ini bilang sepertinya saya nggak bisa nganter kalian sampai ke pintu rimba. Kami minta maaf, nganter kalian sampai sini aja, seperti itu. Itu masih di pertengahan jalan sampai ke pintu rimba. Sampai akhirnya kami turun untuk melanjutkan perjalanan sampai ke pintu rimba. Kami ya udahlah biasa mungkin mogok entah apa mesin entah di mana gitu kan, pasti ada seperti itu. Cuma kami gak berpikiran aneh-aneh, kami tetap melanjutkan perjalanan sampai di pintu rimba. Nah karena itu pintu rimba, kita berhenti dulu sejenak sambil ngecek perlengkapan sebelum melanjutkan perjalanan gitu ya. Ngecek perlengkapan dan juga berdoa kembali di situ. Lagi-lagi ketika lagi ada briefing dan juga berdoa, saya ngerasain kayak suara-suara bising tadi. Kayak ini kok aneh banget, apaan sih? Ketika ada orang ngajak berdoa, ketika lagi diceritain, biasanya kan kalau briefing apa yang nggak boleh, apa yang nggak boleh gitu ya. Kita datang ke suatu tempat, apalagi ini baru gitu ya. Kalian nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi ketika lagi briefing itu, saya ada gangguan di suara seperti itu. Jadi kayak seolah-olah di sini tuh bising banget, saya nggak bisa fokus dengan arahan, dan bahkan ketika itu lagi berdoa juga tetap suara-suara itu tetap ada gitu. Cuma saya orangnya termasuk yang bodoh amat dan saya terbilang nggak bisa melihat secara langsung. Mungkin kalau teman-teman saya ada dalam satu pendakian itu yang bisa ngelihat makhluk-makhluk yang seperti itu gitu ya. Tapi sebelumnya saya nggak pernah ada pengalaman seperti itu. Suara-suara benar-benar suara-suara yang riuh gitu. Jadi kayak ada suara riuh yang mungkin ngobrol atau apa kayak gitu, wah sus gitu. Tapi saya nggak bisa mendengarkan itu jelas obrolan atau apa gitu, nggak gitu. Itu kayak terjadi ketika momen lagi briefing, lagi mau berdoa seperti itu. Oke, ya udah saya mikirnya kayak ya udahlah, mungkin karena suara angin, entah suara apa gitu, bising gitu, atau mungkin saya yang kelelahan, kecapean gitu ya. Oke, setelah itu kita melanjutkan perjalanan dari itu. Kalau dari pintu rimba ya, itu kan ada, kalau di Kerinci itu ada pos 1 sampai pos 3, kemudian ada shelter 1 sampai shelter 3 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat, itu udah cukup lama. Jadi kalau di Kerinci itu pos 1 sampai pos 3 itu hutan, masih hutan. Dan emang sebelumnya nih Bang, saya ceritain, saya kalau misalnya datang ke suatu gunung atau mau mendaki, saya nggak terlalu banyak mencari tahu mitos ataupun larangan dari gunung tersebut gitu. Atau saya nggak banyak cerita tentang, tidak mengetahui apa sih yang ada di gunung tersebut gitu. Jarang banget mau tahu tentang mitos-mitos yang ada di sana gitu. Saya lebih baik saya nggak tahu. Jadi kalau berangkat itu saya lebih nyaman seperti itu. Nah mungkin itu ada kesalahan juga ya, kesalahan dari saya. Sebaiknya mungkin saya cari tahu apa sih yang boleh dan juga nggak boleh, seperti itu ya. Dan perjalanan dilanjutkan dari pos 1 ke pos 3 itu nggak ada apa-apa, kayak lancar-lancar aja, karena itu pun perjalanannya datar. Cuma itu udah mulai hujan. Itu setelah zuhur, kayak sekitar jam 1 kami baru melanjutkan perjalanan dari pos 1 sampai pos 3. Cuma memang itu udah hujan, jadi kami semua pakai ponco, jas hujan gitu ya, yang harga gocengan 5.000. Sampai akhirnya itu estimasi perjalanan dari pos 1 sampai pos 3 itu rata-rata paling 30 menit. Jadi kurang lebih 2 jam lah ya, paling lama harusnya udah sampai pos 3 gitu ya. Harusnya sampai pos 3 itu sekitar dari jam 1, berarti harusnya jam 3 paling lama itu udah sampai, jam 3 atau jam 4. Tapi kami di pos 3 itu udah mau maghrib, dan karena itu hujan. Dan saya orangnya beser banget, ini bentar-bentar pengen kencing gitu bawaannya ya. Ada di pos 3 itu, sebelum masuk ke pos 3, di situ ada pohon besar ya, pohon besar. Dan ketika saya mau kencing, kami istirahat tuh setengah 5 lah, setengah jam lewat di atas jam 4, jam 5 lah ya. Itu kami semua memutuskan untuk istirahat sebentar karena itu juga kondisinya hujan. Kami berlima istirahat. Kemudian guide melanjutkan perjalanan untuk menuju shelter 1, nyari tempat untuk kita camp. Kami ditinggal, yang 2 di situ teman kami nyari air, yang 1 sholat, yang satunya nemenin saya untuk kencing. Saya bilang saya mau kencing dulu. Biasanya kalau kencing kan kita nyari tempat yang aman gitu ya. Dan saya ngeliat di situ ada pohon besar, saya langsung ke balik pohon aja gitu. Dan nggak ada rasa apa-apa. Cuma yang saat itu yang
di sini ada keganjilan ketika saya sedang kencing. Ini teman saya yang nemenin saya tadi, ini kok manggil nama saya terus gitu. Mansu gitu. Ya biasa aja kayak suara teman saya. Suara teman saya, bener-bener suara teman saya, nggak ada yang aneh gitu kan. Mansu udah belum gitu. Mansu gitu. Udah kan. Ya saya pikir iya bentar gitu. Itu di balik ini pohon, jadi kayak jalan. Ini pohonnya di sini berdiri, itu belokannya harusnya ke kiri gitu kan. Saya cuma agak melipir ke sebelah kanan, agak ke belakang dikit gitu. Dari situ saya nggak ngerasain apa-apa. Akhirnya udah selesai kencing, saya balik, teman saya udah nggak ada. Dia nggak nungguin gitu. Ternyata dia nggak nungguin. Dari tadi saya ternyata sendiri. Oh, jadi itu suara bukan suara temennya. Nah ini dia yang saya bingung. Saya begitu saya kencing, tadi kan berdua gitu kan. Karena saya lumayan penakut gitu ya. Saya minta tolong untuk ditemenin. Ternyata teman saya ikutan, teman berdua yang ambil air tadi. Begitu saya balik selesai dari kencing, ya selesai dari kencing tadi, loh. Jadi tadi siapa yang manggil gitu kan? Oh mungkin teman saya tadi sebelum pergi dia sempat panggil saya kali ya. Mungkin saya masih berpikiran positif kayak, maksud saya tinggalin ya, saya mau ikut ambil air. Mungkin seperti itu gitu kan. Sampai akhirnya sambil satu teman saya sholat tadi, saya deketin ke dia karena udah mulai agak-agak ini ya. Itu cukup gelap walaupun itu masih sekitar jam 5, belum nyampe setengah 6. Saya deketin teman saya, dia melanjutkan sholatnya. Kurang lebih sekitar 15 menitan, yang bertiga ini selesai ambil air, mereka datang gitu kan. Saya nanya, tadi ada yang manggil saya gitu pas lagi kencing. Nah ini ternyata teman saya dari awal dia udah pergi ke ambil air dan saya benar-benar sendiri di situ. Jadi itu yang menurut saya kayak, wow, ini apa nih gitu. Tapi ya udah habis itu, ya udahlah kita istirahat dulu aja, makan mungkin halu atau apa gitu ya. Mungkin kecapean atau apa. Kita istirahat aja dulu di sini, kita putuskan untuk istirahat. Dan mau gak mau kita harus melanjutkan ke shelter 1 karena kita mau campnya di sana gitu. Karena guide udah jalan duluan dan dia biasa buka tenda dan nyiapin makanan gitu ya. Jadi mau gak mau tenda udah dibawa ke sana. Oke, kita nggak bisa di sini juga. Dan ternyata memang kita nggak boleh istirahat lama-lama di pos 1, pos 2 dan juga pos 3 tadi gitu ya. Karena mungkin ada binatang buas atau segala macamnya lah. Intinya di sana ada larangan. Di pos 3 itu ada tulisan larangannya, dilarang mendirikan tenda atau berkemah di area sini seperti itu. Jadi karena cukup melelahkan itu kondisi hujan, jadi kami memutuskan untuk istirahat sampai maghrib selesai. Itu cukup lama banget ya, dari jam 5 sampai istirahat maghrib itu setelah maghrib kami baru melanjutkan perjalanan gitu. Setelah maghrib jadi kami tetap perjalanan seperti biasa aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Cuma yang saya rasakan adalah ketika perjalanan dari pos 3 menuju shelter 1 ini, seolah-olah itu ada orang yang ngajak ngobrol saya gitu. Seperti ada orang bercerita. Dan kebetulan saya kalau mendaki itu senang bercerita, senang ngobrol, apapun diobrolin kayak gitu kan. Jadi kalau saya cerita, suatu ketika ini menuju shelter dengan teman saya cerita tiba-tiba dari posisinya itu yang tanjakan udah mendekati shelter 1. Shelter 1 itu pohonnya tinggi-tinggi. Ternyata saya berjalan sendirian di depan, sementara rekan saya yang dari tadi saya ajak ngobrol, dia jauh di belakang saya. Jadi dari tadi saya mikir, ngobrol sama siapa dong?
Itu yang saya sampai sekarang sebenarnya nggak ngerti ya. Dari tadi nih orang-orang yang ada di kepala saya, terus kemudian tadi yang manggil-manggil, kemudian orang yang tadi saya ajak ngobrol, ini siapa gitu. Kita ngobrol dan kita dua arah, Ya, ya. dan itu suara teman saya. Tapi ketika saya melihat ke belakang, ternyata teman saya jauh tertinggal di belakang seperti itu. Jadi jelas-jelas saya ngobrol sendiri. Tapi suara kakinya gimana? Ada juga? Ada, seperti orang jalan biasa. Benar-benar saya merasakan itu adalah teman saya. Teman yang dari tadi dari berangkat itu ngobrol karena memang nggak berhenti ngobrol gitu. Cuma mungkin teman saya ketika dia mundur dia nggak ada ngomong apa-apa kali ya. Cuma yang saya rasakan adalah ketika saya noleh, kan biasanya kalau jalan itu kan jalannya nggak terlalu lebar ya kalau pendakian ya, pasti depan belakang gitu. Dan kita ngerasain kok kalau ada orang atau enggak gitu ya. Benar. Pasti ngerasain gitu. Dan itu tetap ngobrol seperti biasa. Kan kita jarang liatin belakang ya, udah bawa carrier berat, hujan-hujan, pakai ponco gitu. Kita nggak mungkin yang noleh kanan kiri dengan kondisi yang gelap gitu. Benar. Itu udah setelah maghrib, kita hanya fokus jalan ke depan sambil cerita gitu. Ceritanya pun bukan cerita hal-hal yang berbau mistis, cerita biasa aja. Entah ceritain gosip, entah apa gitu. Ngalor ngidul lah, ngobrol ngalor ngidul. Cuma yang aneh, kok ternyata saya sendirian dari tadi gitu. Saya bahkan ketika udah akhirnya nyampe ya, singkat cerita udah nyampe di tenda, barulah di situ ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Saya tanya teman saya tadi pas di perjalanan kita kan bareng terus ya gitu kan, dari pos 3 menuju shelter 1 kita kan bareng terus ya, kayak bilang gitu. Iya, kita bareng terus gitu. Tapi tadi pas di pertengahan yang pas tanjakan, lu ingat gak tadi ada tanjakan itu kan? Teman saya langsung bilang, udah nggak usah diceritain, besok aja kita udah turun gitu. Jadi nggak sempat cerita di sana gitu. Jadi ceritanya setelah besokannya udah turun itu baru semuanya diceritain gitu. Sampai yang akhirnya ya saya bener-bener itu saya jalan sendirian gitu. Saya tahu setelah itu pulang, saya bener-bener oh ternyata saya jalan sendirian dan nggak tahu sampai sekarang siapa itu yang ngobrol sama saya. Oke, seperti biasa kalau udah nyampe itu kondisinya udah capek, jadi di tenda kita semua istirahat. Guide biasa masak seperti biasa. Itu tenda dibagi 2 karena kami berlima, 3-3 gitu ya sama guide 1. Masak, guide udah masak, kita tinggal makan aja. Kemudian setelah selesai makan kita semua bersiap untuk istirahat gitu. Semua istirahat, tidur, nggak ada yang ngerasain apapun gitu, nggak ada cerita-cerita yang aneh di tenda ini, di shelter 1 ini. Aman lah ya. Aman gitu. Sampai akhirnya besok paginya setelah kebetulan saya nggak ngikut masak sebenarnya, ini yang ngerasain ini teman saya yang ngurusin logistik gitu. Pas pagi-pagi mereka biasa mau sarapan ya, mau melanjutkan perjalanan menuju pos 3 shelter 3 untuk camp yang kedua sebelum summit besokannya. Pagi-pagi sebelum berangkat seperti biasa sarapan, teman-teman nyiapin. Biasa kalau sarapan pagi kan paling yang simpel-simpel gitu ya, goreng telur atau bikin burger waktu itu sama telur. Nah kebetulan teman saya yang biasa masak ini pas nyariin telurnya itu ada yang hilang telurnya itu. Begitu dia buka itu kan, dia bener-bener dipastikan inget banget dia naruhnya di mana, dibungkus, ditaruh di tas. Dan itu dari kami yang bertiga satu tenda itu nggak ada yang ngerasa buka telur itu, dan bahkan saya nggak tahu kalau ada telur ditaruh di mana gitu. Saya nggak pernah ngurusin logistik apalagi yang untuk dimasak, paling saya ngurusin snack pribadi kayak gitu kan. Jadi ditanya ke saya, kamu lihat telur nggak? Enggak gitu kan. Tanya satu lagi, ada yang lihat telur nggak? Enggak gitu kan. Akhirnya kita keluar buka tenda gitu kan. Biasanya kalau masak masih tertutup kayak gitu. Akhirnya kita buka tenda, nyari keluar, itu udah ketemu bungkusan, tinggal cangkang aja. Jadi isinya udah nggak ada. Jadi kami berpikirnya itu kayak mungkin entah monyet, entah babi yang ambil kayak gitu. Kita masih berpikir positif kalau itu adalah binatang buas saja yang butuh telur kayak gitu. Nggak ada yang aneh-aneh. Kita cuma mikirnya udahlah, itu paling
binatang buas ataupun apa anjing atau monyet gitu kan. Cuma kami ngerasa yang bisa dipastikan di situ adalah kami bertiga nggak ada yang tahu itu posisi telur di mana, cuma satu kawan tadi dan dia ngerasa belum masak telur itu. Cuma ketika dicari itu udah nggak ada, ketemu di dalam satu bungkusan kantong plastik gitu ya. Itu telurnya udah nggak ada isinya gitu. Wah, keluar sendiri dong ya. Atau Entah. ada sesuatu ya pasti ya. Yang pasti kita nggak cari tahu juga itu apa gitu. Yang jelas kayaknya kita bisa pastikan itu bukan dari kita. Kemungkinannya adalah ya kita masih berpikir positif kalau itu binatang buas saja gitu yang butuh makanan. Oke, singkat cerita kita melanjutkan perjalanan dari shelter 1 ke shelter 2 gitu ya. Shelter 2 sampai tujuannya shelter 3. Di shelter 2 itu karena dari perjalanan itu udah sekitar jam 10 kita melanjutkan perjalanan dari shelter 1 kemudian menuju shelter 2. Sebenarnya si guide ini udah wanti-wanti kita jangan sampai ketemu malam di shelter 2 gitu. Dan kalau bisa kita campnya di shelter 3. Padahal di situ ada area yang cukup luas juga, dan banyak orang juga di sana membuka tenda camping gitu. Jadi kita ngerasa ya udahlah nanti kalau kita nggak kuat kita buka di sini aja gitu kan. Oke, singkat cerita perjalanannya kita lanjutin dengan seperti biasa kita berdoa, gak ada yang aneh-aneh juga gitu ya. Begitu nyampe di shelter 2, di situ ada pohon kayak yang biasa dibikin untuk minyak kayu putih kayaknya. Itu jadi dari jauh pun udah tercium harum gitu ya. Minyak kayu putih tercium harum. Karena saya anaknya penasaran, kepo sama hal-hal yang kayak gitu ya. Ini bau apa sih gitu kan. Saya petik daunnya, saya ambil daunnya, saya cium-ciumin gitu kan. Sampai saya bungkus, saya taruh di saku gitu. Saya taruh di saku dan ya itu menurut saya itu adalah setelah saya dicari tahu kalau nggak salah itu namanya daun eukaliptus atau apalah kayak gitu ya. Intinya kayak gitu. Dari pos 2 kami cukup istirahat dan itu udah sore ya, sekitar jam 5, tapi karena kita ngejar ke shelter 3 mau nggak mau ya dengan titipan tadi, dengan pesan tadi kalau bisa kita jangan buka tenda di shelter 2 lah, biar kita waktunya juga irit waktu karena kita terburu waktu ya kan. Jadi kita mau nggak mau harus sampai di shelter 3. Dengan kejadian yang tadi, saya seperti biasa jalan, 2 di belakang, 1 di depan, 2 di tengah. Saya kebetulan di tengah. Jadi seperti biasa kayak atur jalannya kayak gitu. Saya ngobrol seperti biasa dengan teman saya di tengah itu. Sampai di shelter 3, sebelum shelter 3 itu kan mulai jalan-jalan yang sempit ya, jalan-jalan tikus ya. Di sana terkenal dengan jalan-jalan tikus, udah mulai rimbun, itu kondisinya udah sore gitu ya, dengan kondisi masih hujan juga itu. Di hari kedua masih hujan. Tiba-tiba itu teman saya ngerasain tasnya itu berasa kayak berat banget. Kayak berasa itu tas yang biasa dibawa, dengan dari bawah udah bawa tas itu, dia ngerasain ada penambahan berat. Kok tas gue jadi berasa berat banget ya, gitu kan? Ya udahlah kita break dulu lah bentar, gitu kan? Sampai akhirnya kita melanjutkan perjalanan dan teman saya tetap kayak gue nggak sanggup deh bawa tasnya, kayak ini berat banget deh. Dia nanya ke gue, tadi lu ngapain sih ngambil pohon itu gitu kan, daun-daun itu gitu. Enggak, itu wangi. Jadi kayak menurut gue itu buat wangi-wangian aja gitu. Coba deh kita nggak tahu ya, itu mungkin nggak suka makhluk di sana atau apalah. Coba dibuang aja deh daun-daun tadi gitu, nggak usah dikantongin gitu kan. Jadi menurut gue itu kan wangi gitu ya. Badan kita kan kalau udah naik gunung kayak apa ya kan. Jadi menurut saya ya udahlah ditaruh aja di saku gitu. Karena teman saya tadi ngerasain hal-hal yang kayak, nih gue kayak ngerasanya ada yang gak beres nih. Coba lu tadi ngapain, sekarang lu minta maaf, lu buang daunnya. Oke, saya nurutin gitu kan. Saya nurutin, daunnya saya buang, saya minta maaf juga gitu ya. Ya udah minta maaf kalau gitu ya. Ya Allah, kalau mungkin saya salah, saya sembrono, saya nggak sopan datang ke
tempat yang bukan tempat kita gitu ya, mungkin ada yang nggak suka, saya buang daun tadi. Setelah istirahat, nggak lama beban tadi yang merasa berat banget Di temennya ini. temen ini tiba-tiba merasa seperti biasa. Karena tadi udah ngerasa enteng dengan setelah ngebuang daun-daun tadi gitu ya, kayak ngerasa oh mungkin penyebabnya itu gitu. Jadi kita ya udah berterima kasih, alhamdulillah. Abis itu kita lanjut perjalanan dengan berdoa gitu ya. Itu dari menuju shelter 3 itu kan jalan udah makin sempit dengan banyak pohon-pohon yang udah mulai rapat gitu ya, mulai rapat. Itu ada satu tempat yang posisinya itu dari bawah kita harus bener-bener kayak merangkak banget lah. Itu kayak tali pegangannya udah susah gitu, apalagi posisinya udah malam, hujan gitu ya. Itu bener-bener susah banget. Itu agak effort banget untuk nanjak kayak dari lorong tadi ya, lorong itu agak tinggi tebing-tebingnya. Itu udah deket, posisinya udah deket dengan shelter 3. Begitu kita naik dari yang posisi tadi, ini kan lumayan tinggi ya. Tiba-tiba ada burung jalak kalau nggak salah itu ya, burung jalak. Dan itu kalau itu kan kita udah biasa lah, ada mitos kalau kayak di Lawu itu kan katanya oh ini pertanda baik nih gitu ya. Dan yang kita rasain adalah si burung ini emang kayak ngasih petunjuk, karena itu kan jalan udah gelap banget dengan senter yang seadanya gitu ya, dan kondisi kita udah lelah, apalagi tadi ditambah dengan beban keril yang makin berat. Walaupun sampai akhirnya udah mulai biasa gitu ya. Di situ kita kayak menemukan titik terang gitu. Dengan tadi segala macam kayak ngerasa kayak kita nggak kuat deh, kayak kita udahan deh gitu ya. Itu ada titik kita ketemu sama burung jalak itu. Kita lanjutin dan ternyata memang udah deket gitu. Kita udah deket, kita taruh keril, kita tenda udah siap dibuka sama guide gitu ya. Makanan juga udah siap. Begitu kita nyampe di tenda, kita tinggal istirahat, ganti baju, buka baju semuanya seperti biasa, ganti baju, kemudian makan malam karena udah siap gitu ya. Kita makan malam, tapi sebelum tidur, gua izin ke teman-teman dan juga guide untuk ngelihat bintang. Itu kondisinya setelah hujan kan biasanya bintangnya cerah gitu ya. Pikiran gua kayak gitu aja. Kayaknya bagus nih bintang setelah hujan, biasanya bakal banyak bintang banget, banyak banget bintang gitu ya, Milky Way gitu. Jadi kayak gue sebelum tidur ya 5-10 menit untuk keluar gitu, dengan kondisi yang itu dari shelter 3 kan udah nggak ada, udah batas vegetasi ya, udah nggak ada pohon-pohon tinggi gitu. Itu dingin banget, bener-bener dingin banget. Terus saya keluar dari tenda kayak melipir dikit aja dari tenda gitu ya, dan itu sebenarnya pinggirannya udah jurang-jurang gitu kan, areanya nggak terlalu luas. Saya melipir dikit, kemudian ngelihat bintang, wah cakep banget nih, damai banget. Yang saya rasain di situ itu kayak damai banget dengan segala lelah tadi kita naik sampai sini gitu kan. Terus ada beberapa gangguan sampai akhirnya kayak udah kayak sekedar merenung aja, duduk. Tiba-tiba ketika lagi duduk lagi menikmati suasana malam itu, ada aroma yang, ini aroma apa nih? Kurang sedap. Aromanya nggak sedap. Itu langsung kayak, ini aroma apa ya gitu. Setelah itu lagi melihat ke atas sambil bengong, tiba-tiba ada aroma, kemudian ada bayangan. Itu kan karena cerah ya, ada bulan, ada bintang gitu kan, cahaya cukup. Kalau ada benda itu biasanya pasti ada bayangannya gitu. Seketika itu di sebelah kanan saya, nggak terlalu jauh posisinya, itu depan saya itu nggak terlalu lebar, mungkin sekitar 1 meter. Itu depannya udah jurang. Di sebelah kanan ini cukup luas, jadi kayak memanjang gitu. Lahannya memanjang. Saya dengan samar-samar itu kayak ngelihat ada, saya beranggapan itu monyet, kayak monyet gitu, kayak monyet, makhluk kecil jalan, tapi ada bayangannya. Jadi saya nggak mikir macam-macam, oh itu monyet pasti gitu kan. Dia badannya kecil,
berbulu, tapi saya nggak berani ngelihat. Walaupun itu monyet, saya nggak berani ngelihat gitu. Tapi di bawah. Di area tenda, dekat area tenda itu. Oh, maksudnya nggak di pohon gitu kan? Enggak, jalan di bawah aja di pasir-pasir itu. Di pasir-pasir, jadi kayak dia kayak mendekat ke arah saya yang sedang duduk sendirian menikmati malam gitu kan. Dengan aroma yang tadi, ini berbarengan sama makhluk ini yang datang. Kok aromanya nggak enak. Dari situ walaupun saya berpikiran ini monyet, ini monyet, ini monyet gitu. Walaupun bukan monyet pasti apalah makhluk binatang gitu. Tapi dari situ saya emang penakut banget, jadi memutuskan untuk udahlah, saya bergegas ke tenda. Saya balik ke tenda. Begitu di tenda saya nanya sama guide-nya, "Bang, tadi saya sebentar di luar cuma menikmati malam, melihat bintang gitu aja ya. Tapi tadi kayaknya ada sesuatu yang mau nyamperin saya dan itu aromanya nggak enak banget. Kayak semacam bau bangke gitu loh. Kayak bau bangke, mungkin kayak kalau di sini kayak bau bangke tikus kayak itu yang kurang sedep. Aduh, kalau ngebayangin juga nggak banget gitu, ogah banget gitu." Saya cerita sama si guide ini juga bilang, "Nggak usah dilanjutin dulu ceritanya ya, ini bukan tempat kita," dibilang kayak gitu. Sampai akhirnya pas di bawah, ini biar saya langsung ceritain aja ya. Begitu sampai bawah, besokannya diceritain kalau itu mungkin ternyata di Kerinci itu terkenal dengan mitos makhluk kerdil. Yang berbulu, dan kalau jalan dia kakinya kayak terbalik. Ya, kebalik gitu ya. Iya, dia jadi kayak jalan. Yang berarti yang saya lihat adalah makhluk itu. Jadi yang saya kira monyet adalah memang makhluk mitos yang di sana gitu. Jadi yang kata guide saya, udah mungkin cukup istighfar aja, mohon ampun sama Allah, dan semoga nggak terjadi apa-apa. Udah selesai kayak gitu ya, nggak terjadi apa-apa. Akhirnya setelah cerita tadi saya langsung istirahat, tidur, dan lewati malam juga nggak ada kejadian apa-apa sampai pagi. Subuh jam 3 atau sekitar setengah 4 mungkin, itu baru kita summit. Kita summit. Itu posisinya di shelter 3. Untuk kalau ke summit mungkin sekitar 2 jam kali ya, sekitar 2 jam mungkin. Sedikit lupa nih kalau cerita summitnya. Itu sekitar 2 jam. Sampai akhirnya perjalanan sama seperti biasa, nggak ada apa-apa gitu. Kondisinya cerah, nggak ada hujan. Setelah beberapa hari hujan, mungkin ada angin yang cukup kencang aja gitu, yang dingin banget, tapi nggak ada yang aneh-aneh. Sampai akhirnya itu subuh, sunrise, kita berhenti, semua istirahat, sholat, sama sarapan. Dan ternyata setelah cerah, setelah terang itu adalah di situ banyak tugu-tugu. Ya, di situ ada tugu yang saya nggak tahu itu tugu siapa kayak gitu. Ada satu kejadian di situ, tangan saya itu berdarah, tapi nggak tahu sebabnya apa. Berdarah terus tubuh ini. Kayak berjalan, memang ini tanpa sarung tangan. Ya mungkin kena batu atau apa gitu ya. Ketika ini kan kebetulan trek di summit itu dia bebatuan yang cukup kering, tapi itu kondisinya agak lembab karena habis hujan itu. Tapi banyak batu-batu yang runcing. Jadi saya berpikirannya adalah, tangan saya kena batu pas lagi nanjak tadi, yang mungkin pas lagi nanjak dari shelter 3 entah kapan, mungkin saya nggak ngerasain gitu. Begitu dinginnya pasti kan kita nggak ngerasain ya kalau lagi dingin ya. Nah, itu posisinya pas banget di atas Tugu. Di situ ada tulisannya Tugu Yuda. Dan itu tangan keluar darah netes persis di atas Tugu Yuda tadi. Gitu. Dan itu saya nggak ceritain ke siapa-siapa, sama teman-teman di sana. Sampai akhirnya melanjutkan perjalanan sampai puncak seperti biasa. Terus kemudian turun lagi. Dan dari sini di perjalanan akhirnya tadi ya udah summit seperti biasa, foto-foto segala macam, turun lagi, kemudian udah sampai di area tenda, kemudian kita bergegas untuk pulang. Dan
nggak ada kejadian apa-apa sampai pulang udah sampai base camp. Oke. Jadi setelah di base camp itu maghrib, kemudian kita nyari homestay, kita bermalam di homestay. Di homestay ini, homestaynya itu rumah dari kawan saya yang ikut mendaki. Jadi dia punya saudara di sana di Kayu Aro. Kita bermalam di sana dan kebetulan rumah ini tidak pernah, udah lama nggak dihuni gitu. Udah lama nggak dihuni, jadi ya rumahnya berdebu, rumahnya lumayan berantakan dan itu rumah yang udah lama lah, rumah kuno gitu. Jadi auranya udah nggak enak. Ada ketika kita udah sampai, kita istirahat, naruh barang segala macam, kemudian mandi. Pas mandi ini, begitu masuk kamar mandi, ini seolah-olah ada yang nungguin saya di depan kamar mandi. Seorang cowok masih muda, pemuda, masih muda, berpakaian rapi seperti pendaki. Dan saya ngira mungkin itu adalah saudara dari teman saya tadi gitu. Saya nggak kenal itu siapa gitu. Dia cuma ketok-ketok aja dan saya bilang, bentar saya lagi mandi gitu. Udah. Begitu saya keluar, saya cerita ke teman saya. Tadi ada yang mau mandi ya? Saya udah selesai noh kalau mau mandi, saya bilang gitu. Tapi ternyata dari 4 teman saya tadi nggak ada yang datang ke kamar mandi dan nggak ada yang mau mandi. Jadi Siapa? siapa nih? Tadi ada cowok, walaupun itu kan kaca ya kayak gitu ya, kelihatan samar-samar gitu. Itu bentuknya pemuda lah, kayak pendaki. Pakaian pendaki kan jelas ya, biasanya pakai kemeja yang kayak gitu ya. Nggak ada dari kami yang mandi gitu. Atau ada saudara yang di sini mungkin nggak ada orang lain selain kita. Gitu. Akhirnya setelah mandi tadi, makan malam keluar, nggak ada apa-apa juga. Sampai akhirnya kami kembali untuk beristirahat siap-siap. Di situ ketika udah mulai istirahat, mulai tidur, coba memejamkan mata, suara bising-bising tadi pas berangkat itu mulai terdengar lagi. Ya. Saya ngerasain kayak, berdoa aja. ini suara kok datang lagi nih? Suara apa ini? Saya bilang gitu. Saya cuma berdoa, ya Allah kalau emang ini semacam gangguan, tolong dihilangkan gitu. Saya berdoa, tapi gangguan-gangguan tadi itu saya ngerasa sampai pagi, sampai subuh itu masih ada terus. Jadi mungkin saya kecapean, saya halu atau apa, tapi saya masih teringat jelas kalau itu adalah suara-suara yang terdengar jelas, riuh, orang ngobrol, was-was, tapi saya nggak bisa menangkap obrolan mereka. Gitu. Dan begitu saya mulai terlelap tidur, saya didatangi sesosok pria yang mungkin pria yang tadi ada di depan kamar mandi. Persis bener dari pakaiannya juga itu. Kalau mukanya saya nggak bisa lihat. Cuma pas Oke. begitu di mimpi, entah mimpi entah apa ya. Cuma saya ngerasa itu di mimpi sih. Saya ngerasa itu di mimpi. Sosok ini jelas seorang pemuda yang masih kuat lah, masih mungkin sekitar di bawah 20 tahun. Ya cerita biasa, ngajak ngobrol, ngapain kamu kesini, sama siapa, kamu ngapain, tujuannya ngapain naik gunung ini, mau berapa lama di sini, gitu. Terus apa yang kamu ambil di sana, coba kembalikan. Kamu ingat-ingat apa yang ambil di gunung, di Kerinci apa, ada yang masih ke bawah sama kamu enggak? Itu kayak semacam dia memberi pesan apa yang mungkin ke bawah sama saya sampai ke base camp itu, supaya saya kembalikan ataupun lepas di situ, supaya gangguan-gangguan tadi
hilang gitu, supaya nggak diganggu lagi lah, mungkin seperti itu. Singkat cerita, udah bangun, udah siang, saya cerita ke kawan saya. Ini si kawan tadi, si pemuda tadi yang menunggu pas mandi, datang lagi pas saya tidur. Mungkin di mimpi saya dan memberi pesan-pesan tadi, gitu kan. Di situ si kawan kami emang kebetulan dia orang sana, ya, satu orang sana, dan dia banyak tahu cerita tentang mitos-mitos di Kerinci. Salah satunya tentang Tugu Yuda, yang ternyata adalah seorang pemuda yang hilang di Kerinci dan sampai sekarang tidak ditemukan jasadnya. Dan menurut cerita warga setempat pun, Yuda ini sering turun ke bawah dari gunung gitu ya, sering pergi ke warung membeli logistik segala macam, kemudian balik lagi. Dan itu kayak udah jadi mitos yang menurut warga sana udah jadi kebiasaan, udah nggak takut lagi lah. Oh, gitu. Baru tahu saya. Iya, jadi dari situ saya ngerasa, oh apa mungkin saya ditemui Yuda ya? Apakah mungkin pemuda itu adalah Yuda gitu? Dan saya sampai sekarang sebenarnya juga nggak tahu muka Yuda seperti apa gitu. Cuma menurut teman saya, oh, mungkin kamu ditemuin sama Yuda dan itu memberi pesan positif supaya kamu lebih berhati-hati lagi, supaya lebih sopan lagi, jangan sembarangan di gunung manapun nantinya. Seperti itu. Dan setelah cerita tadi kita mencar pulang masing-masing gitu ya. Setelah pulang, kejadian ini ternyata tidak selesai hanya sampai di Kerinci. Masih lanjut. Dan itu besokannya, setelah pulang dari Kerinci itu, kita pulang masing-masing. Dan kebetulan ada satu kawan kami ngikut saya satu rumah gitu. Jadi di satu sini bareng lah, di rumah ini bareng gitu, tinggal bareng. Ada kejadian hari setelah kita sampai malamnya. Jadi kita nyampe sini siang, sore lah nyampe rumah ya, sampai rumah, kemudian istirahat. Malam jam 12 persis 00 karena ini tercatat di HP. Jadi ini kejadiannya malam-malam. HP saya kebetulan ada dua. Yang satu ini yang teman saya ini admin di saya ya, bantu kerjaan saya. Jadi satu HP ini dipegang sama admin saya. Dan itu dua-duanya nomor saya. Tengah malam jam 12 persis 00, dan itu masih ada buktinya. Saya screenshot juga, saya screen record juga. Jadi tengah malam, begitu paginya saya tanya, ngapain lu malam-malam nelponin gue jam 12? Tapi gue angkat, lu diem aja. Dia jawab, semalam saya tidur jam 9 dan saya gak ada kebangun sama sekali. Dan HP posisinya dia taruh di atas meja, dan kalaupun dia ngigau, dia nggak mungkin menjangkau si posisi HP ini. Kita nggak ngerti. Itu di luar nalar saya sih, kayak di luar. Kayak nggak mungkin aja, lu nggak mungkin nih HP bisa dipegang. Nggak mungkin ada yang mengendalikan atau membuka HP ini kalau bukan lu gitu. Yang tahu passwordnya juga lu doang, yang tahu nomor telepon gue juga lu gitu kan. Tapi itu bener-bener tercatat. Ada kalau ada telepon kan biasanya ada itu ya, ada history telepon gitu ya, ada callnya. Di situ masih ada, di HP dia ada, di HP gue juga ada. Dan itu sekitar 12 detik saya angkat karena nggak ada suaranya, saya langsung matiin. Jadi ketika ya halo, ada apa? Itu sama sekali nggak ada suara, dan karena nggak ada jawaban mungkin iseng, gue matiin. Paginya baru confirm, ternyata teman saya tidur dari jam 9 karena kecapean ya. Jam 12 itu dia sama sekali nggak ngerasa kalau dia nelpon. Dan di posisi jam 12 tadi, dia ngeposting di Instagram. Jadi pas setelah saya cerita, jadi siapa semalam dong yang buka HP ini, gitu kan? Dibuka, ternyata memang ada, beneran ada, dia nelpon saya, kemudian dibuka. Kemudian coba cari yang lain gitu kan.
ada bukti-bukti yang lain apa? Ternyata dia ngeposting video di Instagram dan itu gambarnya nggak jelas. Posisinya nggak jelas. Nomornya tuh Jadi HP itu ya maksudnya? ya HP itu ngeposting video di Instagram dan diambilnya saat itu juga jam 12 malam itu juga. Itu berdurasi cukup panjang. Sama teman saya tadi, karena kita ngerasa nggak posting, kita nggak ngerasa buka HP itu, langsung dihapus. Salahnya di situ, itu langsung dihapus. Itu beneran sih, itu beneran kayak ya udahlah, mungkin lu ngigo nggak ngerasain apa-apa gitu ya, karena lu capek segala macam, mungkin lu ngigo. Oke, setelah kejadian itu, besokannya kita nongkrong. Malamnya, itu kan malam ya, itu malam. Kemudian pagi kita ngobrolin itu, benar-benar begitu bangun, gue langsung panggil anaknya, lu ngapain tengah malam nelponin gue gitu kan. Akhirnya udah sore, akhirnya kita nggak ketemu jawaban, ya udah, anggap aja lu ngigo gitu ya. Udah, setelah itu kita malamnya nongkrong bareng teman-teman di kedai kopi lah, biasa ngopi aja gitu, ngopi. Pas di sana si kawan saya ini di posisi lagi rame dan kita lagi ceritain Kerinci ini. Pas di Kerinci kemarin saya ketemu makhluk ini, saya ngerasa ada yang aneh-aneh. Pas lagi cerita itu teman saya tiba-tiba sininya merasa berat dan panas. Dan dia langsung berat, kayak tiba-tiba ada, entahlah dia entah pegel-pegel entah apa. Kita masih alah lu pegel doang gitu. Enggak nih, enggak biasa dia bilang. Dan itu benar-benar panas banget, badannya cuma sebelah aja, cuma sebelah. Itu posisi lagi nongkrong dan itu rame-rame. Cuma waktu itu emang kita ceritain kejadian-kejadian yang di Kerinci tadi. Akhirnya kita pulang, kita flashback. Apa nih? Mungkin yang tadi setelah saya dapat cerita pas mimpi ya, karena ada pesan-pesan, kalau lu ada yang dibawa, kalau lu ada yang diambil, coba lu lepas, lu kembalikan, lu minta maaf. Akhirnya saya sharing sama teman saya tadi. Kemarin saya dimimpin kayak gini. Coba lu ada nggak? Lu inget-inget deh. Ada nggak yang lu bawa dari sana? Ada nggak yang nggak sengaja mungkin lu kebawa gitu? Sama, ternyata dia secara nggak sengaja dia ada ya semacam daun tadi, hampir sama seperti yang kejadian tadi yang bau wangi itu. Iya, eukaliptus. Dia kebawa di saku dan akhirnya dengan bismillah dibuang, sembuh sakitnya. Nggak ngerti sih, itu kayak kok bisa ya gitu. Tapi dia setelah sehari itu bener-bener yang udah kayak orang nggak sakit sama sekali. Setelah itu dibuang itu ya. Setelah itu dibuang. Jadi terornya bener-bener kayak dari berangkat sampai pulang lagi, sampai di rumah kayak bener-bener apa iya dia ngikut sampai sini sih. Gitu. Tapi itu emang bener bau, bukan bau jeruk ya? Semacam jeruk. Jadi pas pertama saya bau juga kayak jeruk nih, wangi banget, siapa yang makan jeruk gitu kan. Iya. Jadi di narasumber saya juga yang sebelumnya kayak gitu juga Bang, ada. Tapi udah kita upload setahun yang lalu lah. Jadi itu emang aroma jeruk. Iya. Sebelum saya cari tahu itu sumbernya apa, saya ngira ada yang ngupas jeruk. Tapi ternyata itu kita cari tahu, kita potek gitu ya. Namanya kepo gitu kan. Kita potek daunnya, ternyata wanginya kayak minyak kayu putih, lebih ke minyak kayu putih. Tapi emang aromanya aroma sitrus kayak jeruk gitu. Ya itu mungkin mungkin karena sembarangan kita ngambil sesuatu yang gak seharusnya kita ambil, mungkin seperti itu sih. Dan ternyata teman saya melakukan hal yang sama, tapi yang dia yang dia kena adalah dia sampai pulang terus dia ngerasa sakit, dia tadilah ada kejadian di telepon tanpa kita tahu itu siapa yang nelpon kayak gitu. Tapi ini yang diposting itu apa nih sebenarnya yang diposting? Video kosong. Jadi posisinya ada di sini HP, dia tiba-tiba berdiri, nggak mungkin kan? Nggak mungkin kalau nggak dipegang itu nggak mungkin. Jadi posisinya dia landscape, bukan potret kayak gini, landscape. Dan itu casingnya tanpa casing yang ada buat standingnya itu nggak ada. Jadi posisi HP-nya itu gue sempat lihat juga, itu video gelap aja dan itu posisinya adalah videonya, in frame-nya adalah
kaki si kawan saya. Dia lagi tidur. Jadi siapa yang megang? Anjir, Gila. Berarti berdiri, benar-benar berdiri ini HP. posisinya jelas karena itu in frame-nya kaki, ya kaki kalau kita tidur kan kayak jegang gitu ya. Kayak gitu, dan itu posisinya ngadep ke sini dan itu pakai kamera depan. Cuma kan kalau kamera depan noise ya kalau malam ya. Jadi yang kita lihat itu gelap. Cuma emang karena itu posisinya dekat dengan kaki itu kelihatan kalau itu bentuk kaki gitu. Jadi kalaupun itu ngigo, gimana ceritanya si tangan ini bisa nyampe ya dengan kaki kita tetap kayak gini. Jadi itu posisinya memanjang ke sini. Berarti posisi tangan jauh dari HP ya. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau si kawan saya ini yang megang HP-nya secara sadar ataupun ngigo gitu, kayaknya nggak mungkin. Iya, benar. Oke, Bang, yang emang benar-benar Bang Mansudi nggak tahu nih darah di tangan waktu di Tugu Yuda itu kena pohon atau apa kayak gitu. Itu kita nggak tahu ya itu sebabnya apa. Cuma mungkin saya berpikiran positif itu kena batu gitu. Karena batu kan runcing misalnya ya, batunya runcing dan itu darahnya ngocornya banyak. Dan itu posisinya benar-benar di atas Tugu Yuda tadi setelah dilihat gitu. Karena saya nggak tahu di sana ada beberapa tugu ya, ada beberapa banyak, tugu, ya. mungkin 2 atau 3 gitu ya. Tapi itu posisinya begitu yang netes itu kan lagi break ya, lagi istirahat, kita santai sambil minum. Tiba-tiba ngeliat, loh kok berdarah tangan saya. Tapi nggak ngerasain sakit, tapi ngocor banyak. Kayak kalau kita kena pisau gitu. Dan itu benar-benar ngocor banyak banget, emang kental gitu. Dan itu jatuh di atas Tugu Yuda tadi. Nah mungkin yang kalau kita flashback ya mungkin itu jadi salah satu pemicu mungkin gitu. Cuma itu nggak sadar, itu kita nggak tahu kenapanya. Jadi kayak karena kita nggak safety, nggak pakai sarung tangan, jadi mikirnya oh ya udah mungkin kena batu-batu runcing gitu. Iya, iya. Nah, yang saya penasaran nih, si Yuda ini waktu hilang itu dia umuran berapa sih? 17. 17 ya, 17 tahun ya. Nah, itu rupa wajahnya kelihatan nggak nih, Bang? Nah itu saya sampai sekarang nggak berani nyari tahu fisik muka Yuda seperti apa. Tapi kalau dari beberapa artikel yang saya baca, itu usia 17 tahun, masih muda, masih segar. Cuma kalau yang datang di mimpi saya, dia pakai kemeja warna coklat, lengan pendek, pakai celana parasut seperti itu ya, pakai celana pendaki lah. Ya masih cukup gagah, masih segar, fresh banget. Mungkin agak gempal dikit, agak gemuk dikit gitu. Cuma saya nggak tahu, saya nggak berani nyari tahu juga fisik Yuda seperti apa. Oke, Bang Mansur, terima kasih buat waktunya. Terakhir nih Bang, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah, pesan dan kesan atau mungkin yang lainnya, atau mau cari jodoh juga bisa. Oke, ini mungkin teman-teman yang suka mendaki gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya termasuk orang yang tidak mencari tahu kalau kita naik gunung gitu ya. Kita nggak mau baca-baca tentang mitos ataupun larangan yang ada di suatu tempat. Nah, kalau dari beberapa pengalaman saya naik gunung, mungkin teman-teman di sini bisa jadikan pelajaran. Ya paling nggak cari tahu apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh. Karena dari pengalaman saya tadi, ternyata memang banyak hal yang saya lakukan yang seharusnya tidak kita lakukan di tempat tersebut. Percaya nggak percaya, tapi buktinya ada. Jadi mungkin kita bisa lebih jaga sikap, lebih permisi mungkin ya. Kita percaya nggak percaya itu bukan tempat kita, pastinya kita serahkan ke Allah. Tapi yang jelas ketika kita datang ke suatu tempat dimanapun itu, kita bisa lebih menjaga sikap, menjaga ucapan, bahkan pikiran kita. Karena itu bisa berbalik ke kita sendiri gitu. Oke, Bang. Nah, JPacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Mr. Su atau Bang Mansu. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Bang Mansur, terima kasih buat waktunya. Nah, kayak gue berasa kayak dengerin siaran radio ya.